Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat 1 Samuel pasal 7. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kita melihat dari pasal 1 sampai dengan 3 bagaimana Samuel diangkat. Empat sampai dengan 6 melihat tabut, 7 melihat tabut dirampas mengembara. Pasal 7 ayat 1 juga menerangkan tentang tabut. Kemudian menerangkan tentang Samuel. Pasal 1 sampai dengan 6 Samuel tidak muncul di situ. Mengapa bisa demikian? Sesungguhnya pada masa itu adalah masa pertumbuhan dari Samuel, dan juga pada saat orang Israel meninggalkan Tuhan. Keluarga Eli runtuh. Pada saat keluarga Eli terjatuh, maka Samuel diangkat. Di pasal ketiga diterangkan Samuel dipilih. Dari pasal 3 sampai dengan pasal 7, masa Samuel diangkat itu waktu yang panjang. Maka di pasal 7 ayat ketiga dikatakan bagaimana menerangkan Samuel diangkat Tuhan. Dari Tuhan mengangkat, memilih Samuel dan diangkat memerlukan waktu yang panjang juga, cukup lama. Kita di sini melihat mengapa bisa demikian. Pasal ke-8 itu dimulai tentang masalah yang lain, menerangkan tentang orang Israel menghendaki seorang raja, menerangkan tentang Samuel, raja juga termasuk Raja Salomo. Dimulai dari pasal ke-8 itu pembagian bab yang kedua. Pasal 4 sampai dengan 7 ditambah dengan pasal 1 dengan 3 yang di depan, Samuel diangkat dan tabut mengembara. Di situ memerlukan waktu. Bagaimana keadaan atau masa di zamannya Samuel dimulai dari pasalnya ke-7. Dan juga kita melihat di pasal ke-7 ini, Tuhan memakai Samuel, lewat Samuel, raja di zaman hakim-hakim, melewat sampai pada masa Israel mempunyai raja. Sebelumnya Tuhan memakai para hakim-hakim untuk menjadi raja mereka, sampai pada orang Israel seperti orang asing menghendaki seorang raja. Perubahan ini sangat memerlukan waktu yang panjang dan juga mengadakan perubahan dari negara tersebut. Tuhan mengangkat Samuel sesudah Eli. Di Eli juga situ mulai ada perubahan. Jadi ingat perubahan
Tuhan bisa mengubah orang pilihannya. Walaupun Tuhan telah berjanji kalau kaumnya Bani Lewi yang melayaninya, tetapi kalau tidak menjalani, maka Tuhan memilih yang mengadakan pilihannya berubah menjadi di sini Samuel yang adalah dari kaum Efraim. Jadi seluruh Israel, seluruh negara sebelumnya adalah Tuhan sendiri sebagai raja mereka. Mereka tidak memiliki raja. Tuhan memilih hakim-hakim, para hakim untuk memerintah mereka. Tetapi itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi raja di atas mereka. Di sini mengadakan perubahan sampai di mana? Mereka Israel menginginkan seorang raja. Ini adalah satu perubahan. Kalau ditaruh di zaman raja Israel yaitu tidak mau lagi raja itu dan memilih raja yang baru, seperti mereka membuang Tuhan sendiri yang sebagai raja dan memilih seorang raja baru. Ini satu peristiwa yang sangat besar sekali. Tuhan memakai 7 pasal untuk memulai penerangan ini, mulai dari bagaimana Samuel diangkat, kemudian tabut dirampas, dan pilihan Tuhan berubah. Tabut boleh dirampas sehingga Tuhan orang Israel menghendaki raja. Walaupun orang tidak menghendaki, orang tidak mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan tetap bekerja. Di kota di Filistin dan sekitar daerahnya, Tuhan dengan berat menekan mereka dengan tangannya. Kemudian sehingga tabut Allah dikembalikan dan juga memberikan hadiah persembahan. Di sejarah ini sampai di pembuangan, orang Israel di pembuangan, maka di sini menerangkan tentang kitab Samuel. Di sini juga mengatakan 4 raja, kitab 4 raja. Kemudian yang setelah Samuel itu ada 1 raja-raja dan 2 raja. Kitab 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Negara telah runtuh. Di sejarahnya Samuel, di sejarah ini Tuhan mengubah pendiriannya. Tuhan memberi mereka seorang raja. Tetapi seperti keluarga Eli, keturunan Eli, Tuhan juga bisa meruntuhkan. Di sini raja punya masalah. Negara telah runtuh. Ketetapan negara bisa berubah.
seperti negara kita berubah, tetapi Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap ada. Jadi bagi kita sekarang sangat besar sekali petunjuk, walau keadaan apapun Tuhan tetap ada. Walaupun orang menjadi raja, walaupun orang-orang tidaklah sempurna, tetapi Tuhan tetap berkuasa. Seperti orang Israel, walaupun mereka di pembuangan, tetapi Tuhan tetap ada. Tuhan bisa mengangkat Israel, diangkatlah kembali orang Israel di antara negara asing. Hari ini kita melihat dengan pasal ke-7 dalam keadaan demikian kita menyimak. Pasal ke-7 ya, pembagian bab besar yang terakhir. Kita membagi pasal 7 dalam subtema 3 bagian. Menurut ayat 1 sampai dengan 4 itu sub ayat pertama. Pemimpin baru, Samuel menjadi pemimpin baru. Lalu ayat pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut dan membawa ke dalam rumah Abinadab dan di atas bukit Eleazar, dan Abinadab orang yang baik. Artinya ayah yang lapang dada. Kemarin kita melihat bahwa tabut Allah ini Tuhan membunuh 50.070 orang. Orang Israel, orang Filipin, tidak ada satu pun yang sanggup tahan berdiri di hadapan Tuhan. Dagon tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Maka orang Bet-Semes tidak berani mau, sehingga ia mengirimkan tabut Allah ke Kiryat Yearim. Di sini kita bisa merenungkan diri, kita percaya sama Tuhan. Kalau kita masih terus berdosa, Tuhan akan menghakimi kita. Apakah kamu akan membuang Tuhan? Bagi orang Israel, demikianlah mereka juga dihakimi karena mereka berdosa. Dengan semak berduri, kita juga demikian, bahwa Roh Tuhan ada pada kita sama seperti semak berduri yang terbakar. Seperti kita sekarang di kitab ini kita melihat Tuhan lewat Samuel seperti semak berduri yang terbakar. Roh Allah ada padanya. Roh Allah ada padanya sebagai kekuatan baginya. Lagi pula, kamu melihat tangan Tuhan di orang Filistin, maka orang Filistin tidak bisa tahan berdiri. Maka Tuhan tetap berkuasa. Di saat ini, pada saat keadaan yang sulit ini bagi kita harus terus percaya sama Tuhan. Tuhan itu nyata. Amin.
satu ayat saya menerangkan gitu panjang. Di sini juga ada kespesialan. Kita melihat Abinadab menerima tabut Tuhan dan membawanya ke rumahnya. Orang Kiryat mengangkat tabut Tuhan dan membawanya ke rumah Abinadab. Pada masa itu Eleazar anaknya yang mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Kita mudah sekali melewati pasal ini. Di situ menetapkan bahwa Eleazar yang untuk menjaga tabut Tuhan. Anak Eleazar, nama anak itu adalah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dikuduskan sehingga bukan hanya Abinadab menerima tabut Tuhan, dulu tabut Tuhan itu semua orang pada takut, mereka tidak mau. Bahkan di sini Abinadab mengkuduskan anaknya untuk menjaga tabut Tuhan. Maka inilah Eleazar yang dengan maksud atas pertolongan Tuhan dan dikuduskan untuk di sini menjaga tabut. Sama dengan arti kita mengingatkan 10 perintah seperti yang baru kita katakan di ibadah raya di Keluaran pasal 19. Kalau engkau mengingat dan berpegang pada perintah-perintahku, yang kan arti kamu tidak boleh lepas atau ketinggalan atau tidak melakukan. Jadi di sini terjemahkan dengan menjaga. Dia menguduskan anaknya spesial bagi Tuhan untuk menjaga tabut Tuhan, melayani tabut Tuhan. Di situ melayani Tuhan. Tabut ini tidak ada seorang pun yang tahan berdiri di hadapannya. Tetapi orang ini, Abinadab, memberi anaknya untuk dikuduskan. Di waktu itu sebagai imam melayani sebagai imam Tuhan untuk melayani. Bukan orang Lewi. Tuhan pun terima. Tuhan tinggal di situ cukup lama waktunya. Di rumah Abinadab cukup lama. 20 tahun lewat. Saya menerangkan sampai di sini ada takut, perasaan takut. Kita datang di Hong Kong mendirikan gereja 611 20 tahun. Kita semua staf gereja di sini. Kita dikuduskan melayani Tuhan. Setiap pagi demikian mengikuti renungan pagi, menyalakan lampu bagi Tuhan. Agar
seluruhnya diri kita sendiri persembahkan bagi Tuhan. Saudara semua melihat di sini kita seperti tema zaman baru, pemimpin baru. Di sini lewat 20 tahun. Maka seperti di ayat kedua dikatakan tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktunya yang cukup panjang, yakni 20 tahunan. Dan seluruh kaum Israel mengeluh pada Tuhan. Seluruh kaum Israel mengeluh pada Tuhan. Mereka berseru pada Tuhan, mengeluh. Di sini mengingatkan kita pada zaman di hakim-hakim. Bagaimana keadaan di hakim-hakim? Tuhan memberi mereka para hakim. Mereka mendapatkan aman. Setelah aman, mereka bersalah lagi pada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian mereka kembali berseru pada Tuhan. Tuhan mendengar pada mereka. Kemudian Tuhan mengangkat hakim yang lain. Setelah mereka makmur, mereka tidak mau lagi Tuhan. Dan waktu Tuhan hakim meninggal pergi, maka mereka kembali bersalah pada Tuhan. Ini musik sistem dari seperti di zaman hakim. Seperti di tabut ini juga melihat kembali munculnya masa seperti hakim. Di sini hanya anaknya Abinadab, Eleazar yang menjadi hakim. Belum ada raja masa itu. Tuhan sendiri menjadi raja diasingkan. Saat itu orang Israel bagaimana? Mereka menyembah Asy-Tauret dan Baal. Mereka meninggalkan Tuhan 20-an tahun ke atas. Hanya Eleazar yang melayani Tuhan. Setelah lewat 20 tahunan, mereka ditindas oleh orang asing, ditekan oleh orang Filistin. Mereka mengeluh pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Maka di sini dikatakan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Di sini mereka mulai berseru pada Tuhan. 20-an tahun mereka menyembah Baal. Di sini kita melihat muncullah Samuel. Pada saat mereka berseru pada Tuhan, Samuel muncul. Maka di sini pemimpin yang baru muncul. Lalu berkatalah Ismail kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para asing dan para Asy-Tauret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asy-Tauret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Samuel dan memberitahukan kepada orang Israel bahwa mereka harus menjauhkan para asing dan para Allah asing dan Asy-Tauret, menjauhkan Baal, dan dengan tunjukkan hati yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kamu menyembah Asy-Tauret dan Baal, sekarang kamu harus berbalik
untuk kembali hanya beribadah kepada Tuhan. 20-an tahun mereka meninggalkan Tuhan. Kemuliaan Allah, tabut Allah, Tuhan Allah di sini membunuh orang Filistin, kalau di teks asli 50.070 orang. Kemudian di situ di orang Bet-Semes itu mengirimnya di Kiryat Yearim. Kemudian tuh Abinadab menerima tabutnya Tuhan. Di sini mereka orang Israel berseru pada Tuhan di zaman hakim-hakim. Keadaan mereka seperti di zaman hakim-hakim. Samuel menjadi hakim di atas mereka dan memberitahu agar mereka menjauhkan dari semuanya ini dan hanya beribadah kepada Tuhan. Kita melihat ayat kedua, ayat kelima, dan Samuel mengumpulkan orang Israel dan mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka di sini kita melihat di ayat kelima, mereka berkumpul di Mespa, orang Israel. Mereka berdoa di hadapan Tuhan juga. Mereka mengaku dosa. Seperti di ayat kelima mulai. Lalu berkatalah Samuel, kumpullah segenap orang Israel ke Mesbah, maka aku berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mesbah, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Dan mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, di sana kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mesbah. Di sini mereka bertobat kembali pada Tuhan. Mereka mengaku dosa dan berseru pada Tuhan. Maka Samuel menghakimi orang Israel di Mesbah, menyuruh mereka untuk bertobat kembali lagi pada Tuhan. Mereka kembali pada Tuhan. Di dalam pertobatan ini mereka melanggar akan peraturan orang Filistin. Mereka masih di dalam tekanan orang Israel. Seperti di ayat ke-7 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mesbah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangkan orang Israel, serta didengar oleh orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel agar berdoa bagi kami, bagi orang Israel. Lalu orang Israel berkata kepada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada kami Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Mereka di situ berkumpul, mereka berseru pada Tuhan seperti mereka mengadakan pertemuan doa agar Tuhan menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Kemudian di situ kita melihat Samuel memberikan persembahan, korban persembahan. Terlebih dahulu Samuel mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan, kemudian berseru pada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Saya merasa di sini memberikan persembahan yaitu mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban persembahan, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Pada hari itu di Alkitab dicatat, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Israel Filistin dan mengacau mereka. Mereka di situ memberikan korban persembahan juga berdoa.
Dan orang Filistin datang menyerang mereka, tetapi Tuhan mengacaukan mereka, memukul orang Filistin kalah. Sehingga Tuhan mengacau orang Filistin sehingga terpukul kalah. Seperti di 11 dikatakan, keluarlah orang-orang Israel dari Mesbah mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai di hilir Bet-kar. Pada mengadakan persembahan, prajuritnya Filistin datang menyerang mereka, orang Israel. Pernah sekali saya mengadakan doa keliling, staf gereja dan penilik gereja. Juga ada saudara-saudari bersama waktu di Bet-kar mengadakan doa keliling. Bet-kar adalah satu tempat gunung agak tinggi. Orang Filistin di situ naik ke atas, maju menyerang mereka. Tuhan mengguntur melawan mereka. Siapa yang tidak takut bom? Kita juga pernah di Hong Kong, satu malam kilat yang sampai 1000-an kali. Maka dengan demikianlah bunyi guntur kilat yang melawan orang Filistin sehingga mereka terpukul kalah. Di sini orang Israel malah mengejar orang Filistin. Di sini. Di sini hati saya, kamu terus mengejar mereka sampai sangat jauh, lebih baik, sehingga seluruhnya orang Filistin dipukul kalah seluruhnya, dan demikian juga musuh-musuh yang di dalam hidup kita seluruhnya harus dipukul kalah. Setelah kalah, mengalahkan semuanya itu, maka saya menyuruh agar staf gereja semua para kembali lagi. Saya menyuruh mereka kembali, ya mereka kembali. Mereka berbalik. Jadi kami seperti demikian, saya merasakan sekali dengan firman Tuhan itu saya harus sungguh-sungguh. Jadi seperti kemarin saya mendengar Tuhan menyuruh saya untuk mempersembahkan mahkota emas. Saya menggunakan firman, kita masuk dalam wilayah yang baru dan kita harus masuk di dalamnya dan melakukannya. Dunia ini dibentuk dari firman-Nya Tuhan. Seperti saya pada waktu Yesus 100 hari, pada waktu virus, saya mendeklarasikan penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Jadi dalam status itu saya mendeklarasikan atas semua pekerjaan Yesus, sehingga kita mendapatkan dan kita masuk, sehingga banyak kesembuhan di antara kita. Demikian juga Pastor Lien, waktu itu ada SARS, dia datang di antara kita, dia tidak memberitahukan kami. Kami juga tidak ada apa-apa, dengan aman. Dan dia menjadi seorang penginjil di antara kami. Saya bersyukur pada Tuhan. Kita datang kembali melihat di sini zaman yang baru, permulaan yang baru. Ada pemimpin, mereka taat sehingga mereka menang dalam perang. Kita melihat tangan Tuhan di tangan orang Filistin, yaitu menggunturkan kilat
mengguntur dengan bunyi yang hebat. Kita melihat subtema ketiga ayat 10 sampai dengan 12. Tangan Tuhan ada di Samuel. Di ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Iben Haiser. Ini Iben Haiser. Iben dengan arti Iben batu pertolongan Tuhan, dengan arti Iben Yijir, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kita. Untuk mengingatkan sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka berseru pada Tuhan, Tuhan menolong mereka, memukul kala mereka. Tangan Tuhan seperti di ayat 13 dikatakan, demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin, menundukkan orang Filistin. Tangan Tuhan melawan orang Filistin, menyerang orang Filistin, memukul orang Israel sehingga mereka ditundukkan. Mereka ditundukkan orang Israel, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menundukkan mereka, karena Tuhan menolong orang Israel. Tangan Tuhan ada pada Samuel pada saat Samuel menjadi hakim, berbalik untuk menekan orang Filistin, sehingga orang Filistin, kota-kota yang diambil dari orang Israel daripada Israel dikembalikan pula kepada Israel. Ini adalah hasil dari seorang hakim lewat perantaraan pertolongan Tuhan, lewat tangan Tuhan. Samuel diangkat menjadi hakim untuk memimpin seluruh Israel untuk kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan, hanya melayani Tuhan, tidak lagi melayani Allah asing. Jadi saudara semua, agar kita untuk bangkit menjadi Samuel, agar kita dipakai Tuhan sepenuhnya di zaman sekarang, kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita, tangan Tuhan ada pada kita, memberi kekuatan bagi kita, beri kita kekuasaan. Pada saat kita demikian mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan juga melawan musuh kita, sehingga mereka pun ditundukkan, dikalahkan. Apa yang harus kita dapatkan, semuanya dikembalikan. Seperti orang Filistin, tanah yang didapati dari orang Israel dikembalikan kepada orang Israel. Mereka harus meninggalkan tempat orang Israel. Kita lihat di subtema keempat ayat 15 sampai dengan 17, bagaimana Samuel memimpin orang Israel sebagai hakim. Dari pasal keempat Raja Saul sampai ke belakang itu satu perbandingan yang besar. Ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya,
Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgad, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sana rumahnya dan di sana ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan Misbah bagi Tuhan. 3 ayat ini yang di mana yang terpenting, garis yang terpenting yaitu Samuel, dia adalah pilihan Tuhan. Dia punya kekuatan memimpin orang Israel lepas dari orang Filistin dan membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan juga dia di sini sebagai hakim, dia tahun ke tahun berkeliling di 3 tempat ini, di Betel, Gilgad, dan Mesbah. Dan di sini dia menghakimi, memerintah atas Israel di tempat ini. Kemudian ia kembali ke Rama, rumahnya. Ini seperti 3 tahun tidak cukup, 3 bulan tidak tahu, 3 kota tidak cukup. Maka dia di Rama juga sama, dia di situ memerintah atas Israel dan mendirikan Mesbah bagi Tuhan. Dia di rumahnya di Rama dan juga 3 tempat itu Samuel menjadi hakim. Seluruhnya menjadi hakim. Tidak ada orang yang lain yang membantu. Tuhan menyertainya. Lewat Samuel menyelamatkan Israel. Tetapi ini wilayahnya sedikit karena seperti perorangan, seperti rumah satu keluargaan, bersifat kekuatan. Kita besok melihat sampai keluarganya, anak-anaknya, yaitu dengan satu siklus yang akan datang dengan cara pengangkatan raja itu tidak sama. Ini kita melihat awal dari permulaan Tuhan memakai seseorang. Jadi hari ini kita melihat sampai di sini dulu. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Di Hong Kong 20 tahun. Saya percaya Tuhan akan memakai kamu, kita, untuk memimpin seluruh dunia kembali seluruh generasi kembali kepada Tuhan. Seperti Tuhan dengan awannya mengunjungi saya, sampai pelangi mengadakan perjanjian dan kupu-kupu seperti di ibadah raya dan lembaran 50 dolar Hong Kong, Biwi 611611, saya memberikan tambahan. Tuhan berkata, coba kamu menghitung dari awan sampai pelangi itu berapa hari. Melihat pelangi, saya menghitung 50 hari. Saya juga kaget. Dan juga Tuhan membawa orang Israel sampai ke Gunung Sinai itu dalam masa 50 hari. Dan sekarang saya menerangkan tentang 10 perintah Tuhan. Saya sangat merasakan sekali akan kehadirat Tuhan ada di antara kita. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita. Dan terus Tuhan berkata kepada saya, coba terus untuk menghitung. Saya lewat HP terus menghitung 50 hari dari bulan 85 apa yang terjadi. Saya melihat seekor kupu-kupu terbang di atas telapak tangan saya. Itu juga dari pelangi sampai kupu-kupu itu 50 hari. Saya mulai berpikir waktu itu berketepatan sekali, kebetulan sekali. Tetapi dalam hati, bagaimana mungkin kalau
kupu-kupu bisa datang hinggap di telapak tangan orang itu, saya berpikir itu kebetulan saja. Kemudian sampai saya hari Kamis, hari Jumatnya yang sebelum minggu ini, sebelum Ibadah Raya, saya mendapatkan satu lembaran 50 dolar uang Hong Kong kertas. Dan waktu saya membalik lembaran uang itu, melihat gambar kupu-kupu itu. Dan hari kedua saya melihat gambar yang dulu yang ada di telapak tangan saya, dan di lembaran pada uang itu sama. Saya sangat merasakan sekali bahwa Tuhan itu nyata, dan saya yakin bahwa misi kita akan digenapi. Pada saat kita memberi misi pada kita tahu akan keselamatan Tuhan, kita tahu apa yang kita hadapin, walaupun dalam masa ini semuanya itu misi Tuhan akan digenapi. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan mengangkat kita setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Dalam keadaan pun kita tahu bahwa Tuhan tetap berkarya, tetap berkuasa. Tuhan, kami memandang-Mu, kami berharap padamu. Harapan kami ada padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya kemuliaan memenuhi kami di antara kami Tuhan.
seperti orang kiri. Karena ada tabut Tuhan di situ, ada kehadiran Tuhan. Dan juga Abinadab mengutuskan anaknya Eleazar untuk menjaga tabut Tuhan, melayani Tuhan, menjaga Tuhan. Saya sangat tercama membaca ini. 20 tahun 611 Tuhan menyertai 611 demi Pastor Joshua dan Simo. Mereka berani, saya bersyukur bagi Tuhan. 611 ada kehadiran Tuhan. Kita saudara semua, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan ada pada kita, dan juga untuk masa yang akan datang sampai Yesus datang, terus untuk menyambut kehadiran Tuhan ada bersama kita. 611 terus selalu menyambut Tuhan, Roh Kudus. 611 adalah baiknya Tuhan. Tuhan, kami menyambut-Mu, kami menyambut-Mu. Terima kasih Tuhan di atas 20 tahun dan yang akan datang akan penyertaan Tuhan. Kami Tuhan, kami menjadikan orang yang Engkau kuduskan, menjadi gereja yang Engkau kuduskan. Bapa, kami berterima kasih seperti Pastor Joshua 20 tahun yang lalu mendirikan gereja 611. Kami melihat bagaimana Roh Kudus ada bersama kami sampai sekarang ini. Tuhan, saya sebagai jabatan saya sebagai nabi di 611 berkata, Tuhan, 611 menyambut-Mu, menyambut tabut-Mu di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, menyambut-Mu ya Yesus. Tuhan, 611 tahta-Mu ada di sini. 611 Engkau adalah Tuhan di atas kami, Raja di atas kami. 611 hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Pada sampai Engkau datang, dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, tangannya 611 menyambut-Mu, selalu terbuka bagi-Mu. Dan di sini Engkau yang duduk sebagai Raja di atas tatamu di sini Tuhan. Di ayat di sini, di ayat ke-8 dikatakan, lalu orang Israel kepada Samuel, mereka berseru pada Tuhan, agar pada kita melihat doa di siang hari, ya kita terus berdoa pada Tuhan agar lebih banyak lagi orang bangkit untuk berdoa, yang manfaatkan waktu 40 hari ini, doa puasa ini, terus berdoa kepada Tuhan. Kita janganlah berhenti berseru bagi Tuhan, kepada Tuhan. 611 saudara-saudari 611 di mana Tuhan bekerja, Tuhan, kami berseru padamu, Engkau mendengar kami. Dan juga keadaan Hong Kong Engkau ubah, seperti Engkau Tuhan mengalahkan orang Filistin, demikian juga Engkau mengalahkan musuh yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan sehingga lepas dari tangan musuh kami. Haleluya. Tuhan, bukan hanya Engkau mendengar doa kami, bahkan Engkau juga yang berperang bagi kami. Seperti Samuel pada waktu dia memberikan korban persembahan, Tuhan dengan mengguntur dengan bunyinya yang hebat di atas orang Filistin. Dan di sini saya mengundang tim untuk meniup sangkakala untuk berseru kepada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan seperti mengguntur. Kita saudara semua bangkit berdiri, kita bersama berperang. Kita di sini berdoa untuk melawan bagaimana baik keadaan Hong Kong, musuh-musuh kita semua
kita dengan bahasa roh untuk berdoa, untuk berperang. Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau Allah yang berkuasa. Sampai di sini Tuhan menolong kita. 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 Tuhan alam semesta, alam mengandalkan Dia, kita tidak perlu takut. Tuhan alam pencipta alam semesta, Tuhan Allah kemenangan, tidak perlu takut, sebab Dia yang berperang bagimu. Haleluya. Saudara-saudari semua, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Walau keadaan apapun, kita bisa mengalami akan pertolongan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan virus ini, kita tidak bisa keluar negeri. Sepertinya banyak segala sesuatu harus berhenti, tetapi kamu melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Baik sub gereja kita, cabang gereja kita, di segala tempat kita melihat Tuhan menolong kita. Tuhan itu nyata. Kita mengandalkan Dia. Dia berpandang pada Tuhan. Ke hati kita seluruhnya kembali pada Tuhan. Dia akan menjadi penolong bagimu. Kita pejamkan mata dalam rohmu, dengan roh matamu untuk memandang. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kamu melihat bagaimana Tuhan menolongmu, menolong gereja, agar lintasan ini, gambaran ini, selintas demi selintas, Tuhan menolong kita. Kita simpan dalam hati kita sebagai ingatan, sebagai kenangan emas. Di gereja kita pada saat kebaktian berhenti, fisik berhenti, Tuhan mengangkat bagi kita tim media, menyiapkan orang media dan juga bahan-bahannya sampai sekarang. Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, yang lagi pula kesehatan kita. Di seluruh dunia dalam serangan virus ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita.
Terima kasih Tuhan. Ingatlah ini di dalam hatimu. Saya mengundang kalian untuk mengadakan tangan kalian, mengangkat tangan kalian. Abinadab menguduskan anaknya, dikuduskan untuk disembahkan bagi Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Kita juga demikian melakukannya, agar diri kita sendiri dikuduskan hanya untuk Tuhan. Di saat semua orang tidak mau Tuhan, tidak mau Roh Kudus, kita mau. Pada saat karena keadaan mereka meninggalkan Tuhan, kita tetap mau Tuhan. Generasi kita mulai dari kita. Roh Kudus, pada saat kami mengadakan tangan, pada saudara kami yang mengangkatkan tangannya di online, Roh-Mu mengelilingi kami semua. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan mengurapi kita untuk memberitakan bagi orang yang menderita. Tuhan mengurapi kita, mengutuskan kita untuk menghibur hati orang yang sengsara, yang terbelenggu dibebaskan, menghibur hati yang bersusah hati, memberikan Tuhan mengutus kita menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan bagi orang tawanan yang terkurung kelepasan, untuk menghibur semua orang yang berkabung, mengurangi mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi pujian-pujian gadis semangat yang pudar. Dan Tuhan, pada kami pada ada kami Engkau mendapatkan kemuliaan. Berkatilah kami, berikan kami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai di sini doa pagi. Tuhan memberkati semua.